saya Hanipa dengan NIM 21 13441. Saya dari Universitas Islam Maulana Hasanuddin Banten, semester 5 BKIA. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Mikrokonseling, dosen pengampu Dr. Yogi Damai Saputra MPD, di mana tugas tersebut telah diberikan oleh dosen pengampu saya untuk membuat konseling individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Silakan Kak duduk. Duduk di sini, Mbak. Iya, di sini. Silakan Kak. Gimana dari perjalanannya? Apakah ada kendala? Di sini sama siapa Kak? Tadi di sini habis sama teman-temanku pulang, terus dari itu aku ini sholat. Oh, habis dari sholat. Oh, ada MK ya Kakak ya sekarang? Iya. Sebelumnya kita kan belum kenal nih. Lebih baiknya kita kenal dulu ya. Kakak siapa sebelumnya? Aku siap Dari mana? aku dari ini Pak, dari Tirtayasa. Dari Tirtayasa. Tahu kan? Tahu. Perkenalkan, nama saya Hanipa. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu Kakak dalam mengatasi sebuah masalah. Sebelumnya Kakak udah tahu belum? Apakah udah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum tahu Pak, aku belum pernah sekali nyoba kayak muslim kayak gitu. Oh, belum pernah. Jadi saya jelasin dulu ya Kak. Di sini konseling individual itu adalah proses bantuan untuk menyelesaikan suatu masalah klien, di mana masalah tersebut yang akan dipecahkan bersama saya dan Kakak Jessi juga, yang bertujuan agar untuk masalah klien terselesaikan dengan baik. Nah, di sini juga dalam konseling individual ataupun konseling individual ini mempunyai asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi ketika Kak Jessi yang menceritakan sebuah masalah yang Kak Jessi hadapi, insya Allah akan aman dan dijamin tidak bakal terbocorkan ataupun orang lain mengetahuinya. Cukup saya dan Kak Jessi yang tahu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan oleh Kak Jessi? Kak Jessi, kalau boleh tahu masalah apa yang Kak Jessi hadapi sekarang saat ini? Masalah. Iya. Sebenarnya masalah aku banyak, tapi nggak bisa satu. Iya, udah masalah yang paling terberat di dalam hidup Kak Jessi. Masalah yang berat, aku sering kayak udah hidup ini udah gak bertahan karena aku pikiran sama orang tua sama apa yang udah meninggal. Tapi aku malah merasa hidup ini kayak udah lupa kayak aku punya banget. Kenapa bisa kayak gitu Kak Jessi? Karena apa ya? Kat yang. Oh, jadi masalah Kak Jessi itu masalah dengan orang tua. Kalau boleh tahu, siapa di antara Kak Jessi itu ada yang lebih tua atau Kak Jessi mempunyai saudara gitu? Berapa saudara? Saudara aku cuma 4, tapi ya yang kayak kalau ibu aku kayak baru susah kayak kan mau apa menurut dari aku gitu. Terus kasihan aja ini udah udah gitu. Terus ibu aku kalau dia circle gitu buat walaupun sedangkan ibu aku lagi ngasuh cucunya yang umur 8 tahun. Terus aku juga ya ini kok aku sih dari sekarang itu masih kuat. Oh, berarti saat ini ibu aktif gitu ya yang
banting tulang buat nafkahin keluarga. Kalau boleh tahu suami-suami kakak Desia itu emang kerja apa ya? Sampai orang tua kakak Desia turun tangan gitu dalam menafkahi itu. Iya. Sebenarnya ya ini sama teteh ini ada pengajar-ngaji yang kayak di desa itu Bukan gitu ya. terus sekarang kan ada AMK terus yang satu ini kata aku kan pengajar AMK tapi suaminya kayak kata aku yang ini apa ya gimana kata ini orangnya kayak sekali tapi terbang tuh bangka ini segala macam terus kedua aku tuh juga kental dengan aku kayak gini apa itu sama silitan terus yang satu ini kakak istrinya ini apa ya mirip sama ibu aku terus kedua kayak apa itu yang bisa terus kayak mandiri duitnya kali berapa atau duit aku terus kata aku yang pengen dulu kayak aku kayak buat ngasih aku dan apa yang ngajarin aku kayak gak bisa dia kayak gitu jadi aku mah bisa banget harus seperti itu. Berarti mereka itu masih mereka ibu Patricia gitu ya. Sedangkan orang itu kan sudah masing-masing punya keluarganya masing-masing kan, tapi masih ikut campur dalam keluarga Patricia gitu. Itu Patricia dan sejak kapan itu ibu Patricia udah mencari uang, mencari nafkah sendiri? Sebenarnya waktu itu lalu bapakku kan udah tua sebelum bapakku meninggal jadi lalu yang masih terus apa ya terus kuat ada mencari besar terus waktu sampai sekarang masih kuat juga lalu berbuat suaminya karena bapakku tuh ya demi aku doang. Oh, ini berarti Patricia ini anak terakhir apa gimana? Oh, jadi berarti Patricia itu anak terakhir ya dari empat saudara itu. Patricia sekarang kuliah semester berapa? Kalau boleh tahu? Kuliah semester Semester 5 udah waktu-waktunya sangat itu ya, banyak pengeluaran gitu ya. Patricia ngekos atau pulang pergi dari kampus ke rumah? Akhirnya sampai sekarang udah pindah dari kos. Oh, pindah dari kosan. Berarti udah lama kos lagi ya? Iya. Misalnya Kak Jessica tuh pertama tua ya. Kalau misalkan kayak selama Kak Jessica ngekos ya sebelumnya kan ngekos kan Kak Jessica itu masih suka kepikiran orang tua atau gimana? Pas aku kos ya aku sama pikiran ya kerjaan ya waktu kos itu Namanya juga hidup ya, pastinya juga ada masalah. Pasti ya, tenangin dulu hati Kak Jessica. Boleh kalau misalkan Kak Jessica umurnya luangkan aja. Kalau emang Kak Jessica pengen nangis silahkan. Saya dulu. Oh, berarti selama ngekos itu selalu kepikiran orang tua ya. Itu Kak Jessia, ibu Kak Jessia kerja sebagai apa ya kalau boleh tahu Kak? sampai akhirnya di waktu ditinggalin sama suami itu ya dan Sebelumnya itu udah punya apa namanya tempat jualan gitu ya dari sama suami istri gitu. Berarti udah punya invest gitu kan. Ya. Jadi tinggal ibu Kak Jessia itu melanjutkan jualannya gitu saja. Itu Kak Jessia sering bantuin apa ada yang lain gitu yang ngebantuin kalau Kak Jessia nggak ada?
dan ponakan aku yang sepantaran sama aku. Berarti Kak Jessia itu punya ponakan tapi seumuran gitu ya. Berarti selama ini Kak Jessia itu ngekos itu pulangnya apa nggak ada pulang, ngekos sebulan sekali atau seminggu sekali gitu pulang? Aku kalau pas apa masuk kos cuma seminggu sekali, hari Jumat sampai Minggu. Dan dia sudah dijual aku Jumat siang dan Sabtu pulang Pulang sampai minggu gitu ya, nanti Senin kesini lagi. Masalah di situ ya, masalah orang tua ya, di mana banyak banget kan orang tua yang sekarang bagi pulang ya buat anaknya ya. Nah, Kak Jessia kenapa selalu memikirkan orang tua, sedangkan kan orang tua kan baik-baik aja gitu kan. Seharusnya sih Kak Jessia cukup mendoakan aja, karena kan memang kan sudah apa sih namanya, sudah kewajiban orang tua menafkahi anaknya. Tapi kan kalau misalkan anaknya sudah berumah tangga, harusnya mereka mikir, jika perlu Kak Jessia ingatkan kepada kakak-kakak Jessia yang sudah besar, yang sudah berumah tangga, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita udah punya suami atau istri, ya harusnya itu tanggung jawab mereka. Nggak perlu orang tua Kak Jessia harus membantunya, ya walaupun membantu seberapa aja gitu. Jangan selalu dari uang ibu ataupun penghasilan ibu Kak Jessia selalu dibagi buat mereka. Mereka juga kan punya hak dari suami gitu kan. Yang selanjutnya juga buat Kak Jessia, jangan pantang menyerah Kak, karena perjuangan Kak Jessia itu sedikit lagi loh. Kak Jessia kan sekarang semester 5 gitu kan. Bentar lagi lah 1 tahun setengah kan mau lulus gitu. Dari situ Kak Jessia harusnya mikir ya, kalau misalkan orang tua Kak Jessia berjuang buat Kak Jessia, itu berarti mungkin orang tua Kak Jessia itu masih mampu. Dari situ tuh ya Kak ya, kalau misalkan kita ada masalah ataupun apa, lebih baik kita selesaikan bareng-bareng. tapi masalah aku jarang dibacakannya kayak Enggak dong Kak, kan kita juga di sini memiliki akses Kak. Kita ini sebagai konselor harus menyimpan rahasia seorang klien. Kalau misalnya kita melanggar itu, berarti kita konselor itu dong gadungan, ataupun konselor yang tidak memiliki asas. Asas itu kan paling penting dalam konseling. Apakah apa? Semui. Iya, jadi gitu Kak. Walaupun Kak Jessia nih ya cerita apa gitu yang ada di benak Kak Jessia, insya Allah kok nggak bakalan terus berluas. Apalagi ya Kak, jadi jika masalah klien diceritakan kepada konselor itu, konselor itu memiliki asas kerahasiaannya Kak ya. Karena di dalam konseling itu banyak nih asas-asasnya, tapi yang paling utama itu dalam konseling itu ialah asas kerahasiaan, di mana rahasia kakak ataupun masalah kakak yang udah diceritain ke kami ataupun ke saya itu aman, tidak bakal tersebarluaskan. Masalah Kak Jessia di mana, apakah ada yang janggal ataupun ada yang mau diceritakan lagi, takutnya ada masalah lagi gitu? kalau masalah itu udah cukup Kak. Rupanya saya lihat dari raut wajah Kak Jessia itu banyak banget masalah yang sedang dihadapi Kak Jessia. Boleh Kak, kalau misalkan Kak Jessia sudah tidak layak untuk menampung, boleh Kak Jessia ceritakan apa masalah yang Kak Jessia hadapi ini, selain masalah dengan orang tua gitu. Takutnya Kak Jessia ada masalah lagi, boleh Kak Jessia ceritakan. Ya Kak, aku
lagi kayak cerita. Tapi nggak keberatan kan? Enggak dong, enggak keberatan. Selagi klien saya welcome buat cerita ke konselor ini. Saya juga. Jadi ceritanya ini kan semester 1, 2, 3 itu kan apa cerita dari tugas kalian aku ya. Tapi nggak merasa berat banget dari semester 1, 2, 3. Tapi di semester 4 sama 2 itu aku udah kayak kelelahan dan udah kayak mungkin pokoknya udah kayak ucapan mas kuliah gitu. Terus kata temen aku astagfirullahaladzim jangan kayak gitu. Gimana ya karena aku sampai mengalami sama kuliah itu gimana ya kabar aku terus sampai lanjut ke semester 8 sudah saya tak pertama. Ya itu sih dari diri Kajesia sendiri ya. Kenapa Kajesia itu lelah gitu dengan kuliah Kajesia, sedangkan Kajesia saya tanya dulu, kuliah ini mau atas kemauan dasar siapa? Apakah orang tua, ataupun kemauan sendiri, ataupun kemauan teman, ataupun keluarga Kajesia? Atas kemauan siapa? Atas kemauan kuliah itu sebenarnya bukan kemauan orang tua. Jadi aku tuh kuliah kayak nyoba-nyoba gimana gitu, udah ngerasain kayak kuliah itu enak ya, pasti jalanin sama diri sendiri udah kayak pahit beneran itu. Berarti Kajesia ini kuliah dengan coba-coba gitu. Ketika sudah dicoba, sudah merasakan ya kayak. Yang membuat Kajesia lemah ataupun tidak semangat ataupun pengen berhenti itu apa sih Kak? Misalkan kayak saya punya apa gitu, jadi bikin ngedon gitu Kajesia untuk kuliah, sedangkan kan Kajesia udah hampir 2 tahun ya, 2 tahun mau 3 tahun kan udah semester 5 ya gitu. Kenapa sekarang ngedon gitu Kak? Emang dalam kuliah itu tugas-tugasnya rumit banget gitu ya, kayak sampai bisa Kajesia bikin ngedon gitu. Karena aku bikin dalam kuliah itu yang pertama aku ngeliat kondisi orang tua. Dari aku mampu akhirnya orang tua saya kayak gimana ya, umur itu kan nggak ada yang tahu ya, yang ada nggak ada yang tahu aku bikin ini nanti kalau aku sekolah belum lulus kuliah bisa nggak kuliah aku kayak tidak ini kayak aku belum lagi terus kalau uang dia Kajesia itu selalu memikirkan apa yang tidak diprediksikan gitu ya. Kajesia itu selalu memikirkan tentang kalau bisa dibilang keburukan aja gitu, nggak kebaikannya. Jadi gini Kak, kalau misalkan kita selalu berpikiran negatif itu akan membuat diri kita itu semakin tidak percaya gitu kan. Kalau misalkan Kajesia mau maju ya maju, jangan Kajesia mau maju ini masih memikirkan inilah orang tua saya takutnya ini itu nggak boleh karena dalam manusia itu kalau misalkan kita ingin mencapai suatu kesuksesan ataupun kebahagiaan jadi mempercayai diri kita tuh harus berpikiran positif misalkan gitu kan, jangan mikir yang enggak itu. Ya, kalau misalkan dalam kuliah Kajesia rumit, karena Kajesia bisa dari semester 1 sampai semester 5 itu bisa ngejalanin gitu. Ketika semester 5 Kajesia malas ataupun sudah down gitu kan buat kuliah itu, dari apa sih yang bikin Kajesia ngedon itu Pak? Apakah mata kuliahnya, apakah teman kelasnya ataupun dosennya yang bikin gak nyaman gitu? karena aku kuliah kayaknya salah jurusan Kak, karena itu di jurusan saya itu cuma kayak aku tuh ikut-ikut temen dasarnya ikut temen di sekolah, tapi kok aku kayak bisa alhamdulillah. Terus kata temen yes jangan beli salah jurusan juga yang apa di jurusan tapi aku lagi jalanin gimana caranya ya aku
siapa saja bisa. Aja besar. Kalau boleh tahu apa sih minat Kak Jessie ya jurusannya sebenarnya? Minat aku itu ke biologi atau ke farmasi atau ke PAI. Terus atau sana sini nggak terima ya terima yang ada aja jurusannya. Berarti keterimanya di UIN ya, Dari kayak UIN. PKI. Nah, selama semester 1 itu Kak Jessie ada nggak gangguan jalan apa gitu? Kan kita kan dilihatin dari semester 1 kan PKI gitu kan, MK-nya apakah sulit ataupun apa? Di semester 1 nggak sulit-sulit, semester 2 nggak sulit, semester 3 nggak sulit, semester 4 aku ada masalah kak kenapa itu dosennya apa ya masih nilai aku kecil banget, tapi aku kayak merasa bersalah sama MK ini, takutnya aku bersalah dalam etika, tapi aku tuh ini kak masuk terus. Oh, berarti nilai dari semester 1 sampai 4, dari semester sampai 3 itu aman gitu ya. Ketika semester 4 ini menurun itu ya. Nggak ada yang Kalau menurut saya sih kalau nilai itu ya kayak itu sih tergantung sama kepribadian kakak sih. Kalau misalkan bapak juga kan menilai, dia juga kan punya daftar hadir atau nilai keaktifan di sekolah, di kampus gitu kan kak. Jadi kalau misalkan nilai sih cuma tergantung perkembangan ya. Itu sih dari perkembangan kadesia ya kayak kalau misalkan dosen nilai itu ya mungkin kadesia kenapa kita bisa berubah semester berapa mungkin kadesia lelah gitu ya. Dan kalau dalam bahasa lelah gitu kan, makanya nilai semester 4 ini agak menurun. Kadesia juga merasakan kan kalau misalkan kadesia itu semakin bertambahnya semester semakin kadesia banyak tugas kan pastinya ya. Itu juga kalau misalkan menurut saya kalau misalkan masalah nilai biasanya juga menilai dengan teliti mungkin ya. Itu aja sih kayak yang bisa saya sarankan itu kadesia. Apakah kadesia sudah lega ataupun tenang ketika mendengarkan saya menyelesaikan masalahnya? untuk pendapat ceritanya, tapi kakak lumayan ini kak yang memotivasi saya biar saya ini kayak mau mengurangi salah. Iya, jadi kalau misalkan saya sih kalau dilihat dari muka kajian sih banyak banget gitu ya masalahnya. Kalau bisa kita bisa bertemu lagi kok Kak. Siapa tahu kita bisa berjumpa lagi ataupun kajian ingin datang ke sini silahkan. Oh jadi masalah kajian itu masalah dengan orang tua. Kalau boleh tahu siapa di antara kadesia itu ada yang lebih tua atau kadesia mempunyai saudara gitu? Berapa saudara? Dan aku cuma empat, tapi ya yang apa ya kayak kalau ibu aku kayak baru kalau dia susah kayak kayaknya mau apa menurut dari aku gitu, terus kasihan aja ini udah udah gitu, terus ibu aku kalau dia circle gitu buat orang lain sedangkan ibu aku lagi ngasuh cucunya yang umur 8 tahun, terus kasih aku juga ya, tapi ternyata ibu aku sih dari sekarang itu masih kuat. Oh berarti saat ini ibu aktif gitu ya yang bantu pulang buat nafkahin keluarga. Kalau boleh tahu suami kakak Desia itu emang kerja apa ya? Sampai orang tua kakak Desia turun tangan gitu dalam menafkahi mereka. Iya. Ini sudah ini apa sama
terus yang satunya ini kata aku kan karena jadi ada dekat tapi suaminya kayak kata aku yang ini apa ya gimana kata ini orangnya kayak sekali tapi terbang itu yang ini segala macam terus kedua aku tuh udah kental dengan aku kayak gini aku sama sini terus yang satu ini kakak istrinya ini apa ya mirip sama ibu aku terus kedua kayak apa itu yang bisa terus saya mandiri duitnya kalau berapa atau berapa terus aku yang dulu kayak aku kayak buat ngasih aku dan apa yang ngajarin aku kayak nggak bisa bilang gitu jadi aku mah bisa banget harus seperti itu. Berarti mereka itu masih mereka ibu Patricia gitu ya. Sedangkan orang itu kan sudah masing-masing punya keluarganya masing-masing kan, tapi masih ikut campur dalam keluarga Patricia gitu. Itu Patricia dan sejak kapan itu ibu Patricia udah mencari nafkah sendiri? Sebenarnya waktu itu lalu bapakku kan udah tua sebelum bapakku meninggal jadi lalu yang masih terus apa ya terus kuat karena bisa terus waktu sampai sekarang masih kuat juga lalu berbuat suaminya karena bapakku tuh ada demi aku doang. Oh, ini berarti Patricia ini anak terakhir apa gimana? Oh, jadi berarti Patricia itu anak terakhir ya dari 4 saudara itu. Patricia sekarang kuliah semester berapa? Kalau boleh tahu? Kuliah semester Semester 5 udah waktu-waktunya sangat itu ya, banyak pengeluaran gitu ya. Patricia ngekos atau pulang pergi dari kampus ke rumah? Pindah dari kosan. Berarti udah lama kos lagi ya? Iya. Misalnya Patricia tuh pertama tua ya. Kalau misalkan kayak selama Patricia ngekos ya sebelumnya kan ngekos kan Patricia itu masih suka kepikiran orang tua atau gimana? Namanya juga hidup ya, pastinya juga ada masalah. Kasih ya, tenangin dulu hati Kesia, boleh kalau misalkan Kesia dulunya luangkan aja. Kalau memang Kesia menangis silahkan. Saya benar-benar. Oh, berarti selama nikah itu selalu berpikiran orang tua ya. Itu ibu Kesia kerja sebagai apa ya kalau boleh tahu Pak? Sebelumnya itu udah punya apa namanya tempat jualan gitu ya dari sama suami istri gitu. Berarti udah punya invest gitu kan. Ya. Jadi tinggal ibu Kesia itu melanjutkan jualannya gitu saja. Itu Kesia sering bantuin apa ada yang lain gitu yang ngebantuin kalau Kesia nggak ada? Sebenarnya kalau aku lagi sibuk kuliah kan seperti membantu jualan kalau nggak ada aku membantu itu kakak ipar sama ibu aku dan ponakan aku yang sekolah sama aku. Berarti Kesia itu punya ponakan tapi seumuran gitu ya? Berarti selama ini Kesia itu ngekos itu pulangnya apa nggak ada pulang ngekos sebulan sekali atau
seminggu sekali pulang? Aku kalau pas masuk kos cuma seminggu sekali hari Jumat sampai Jumat. Jadi sudah Jumat siang jam 1 pulang. Jumat pulang sampai minggu gitu ya, nanti Senin lagi. Masalah di situ ya. Iya, saya lihat Persia mempunyai banyak masalah kan ya. Berhubung waktu kita tidak mencukupi ataupun emang sampai di sini aja apapun kita ya kayak. Semoga apa yang telah saya sampaikan ataupun bantuan masalah yang telah saya berikan itu semoga bermanfaat ya untuk Kak Desi ya. Ya, jika boleh kita bisa bertemu lagi minggu depan ataupun kapan. Itu aku sebenarnya di hari ini Kak, hari Minggu seminggu sekali Kak. Oh, Kak Desi mengagendakan seminggu sekali untuk konsul ya. Semoga kedepannya Kak Desi lebih baik lagi ya. Apa sih Kak Desi, apa yang Kak Desi inginkan di kedepannya ketika sudah mendapatkan konseling dari saya? Apa yang akan Kak Desi lakukan ke depannya? Yang saya lakukan itu adalah diri saya menjadi lebih baik lagi dengan masalah orang tua. Dengan orang tua biar saya bisa berubah dari segala kekurangan orang tua, bisa berubah bisa sukses gitu. Semoga apa yang Kak Desi ucapkan semoga terwujudkan ya. Kak Desi kan kedepannya akan menjadi orang sukses gitu kan, membantu orang tua. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ya Kak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila saya ada salah. Ketemu lagi minggu depan jika ada waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.